Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan berselawat kita kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan kebaikan kepada kita baik di dunia ataupun syafaat beliau nantinya di hari akhirat kelak. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka dalam kehidupannya manusia perlu petunjuk, sehingga tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia adalah hidup dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuan mendapatkan ridha Allah, dan dalam mendapatkan ridha Allah tentu kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah turunkan bersama mereka petunjuknya, yaitu diturunkannya wahyu, baik wahyu-wahyu atau kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka ada pahala ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kita dapat pahami bahwasanya Al-Qur'an Allah turunkan sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Maka ketika manusia ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat, maka semestinya mereka untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Maka untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka kita tentu merujuk kembali kepada tuntunan pedoman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan juga bahwasanya mereka yang mengikuti Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, mengimaninya, memahaminya dan mengamalkannya, maka bagi mereka adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah berikan ganjarannya, kebaikannya di dunia, ketenangan hati, ketenangan jiwa, kedamaian dalam kehidupan di dunia, dan juga kebaikan mengamalkan Al-Qur'an sampai ke hari akhirat ketika Allah berikan ganjarannya, pahalanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan melalui Al-Qur'an ini bahwasanya Al-Qur'an sebagai penyembuh, syifa, penyembuh segala penyakit yang ada pada manusia, baik penyakit yang nampak yang zahir ataupun penyakit yang tidak nampak yang batin, penyakit hati, penyakit jiwa dan lain semacamnya. Maka dengan membaca Al-Qur'an, dengan mendengarkan Al-Qur'an, maka Allah berikan ketenangan ke dalam hati. Allah jauhkan segala kedengkian, segala buruk sangka dan lain semacamnya yang mungkin penyakit-penyakit yang masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Maka Al-Qur'an sebagai penyembuh, membaca Al-Qur'an akan menyembuhkan berbagai penyakit. Dan juga dalam sebuah kajian, banyak kajian, dan ternyata Al-Qur'an juga memberikan kesembuhan pada penyakit-penyakit secara fisik yang tampak, yang mungkin ini dikajian para ilmuwan pada saat ini. Kemudian Al-Qur'an juga diturunkan membawa rahmat bagi semesta alam. Mendengarkan Al-Qur'an
Meskipun kita tidak memahaminya, tetapi ketika Al-Quran didengarkan, maka hati kita, jiwa kita bergetar, merasa kedekatan diri kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, Al-Khaliq. Kedekatan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan Al-Quran ternyata tidak hanya kita dapatkan manfaatnya, hikmahnya, keberkahannya di dunia, tetapi juga keberkahan Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, dan kita amalkan akan terus terasa manfaatnya, kebaikan atau keberkahannya sampai ke hari akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, kita tadabburi akan memberikan manfaatnya, akan memberikan syafaat kepada kita yang mengerjakannya di hari akhirat kelak. Dan kedua-duanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Nanti puasa yang kita kerjakan selama di dunia akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Rabb, sungguh aku telah mencegahnya untuk tidak makan, tidak minum, dan dari hawa nafsu pada siang hari, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran juga akan bersaksi di hadapan Allah, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Dan aku, kata Al-Quran, telah mencegah hamba ini untuk tidak tidur pada malam hari. Dia membacaku selama malam hari, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Qala fa yusyafa'ani, maka kedua-duanya pun memberikan syafaat. Mudah-mudahan dengan diturunkannya Al-Quran dan kita mampu untuk membaca, memahami, dan mengamalkannya, maka akan banyak hikmah, akan banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari turunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.